Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mau mendengar sebagian dari lagi kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, marifat, dan pengertian kepada kami untuk dapat memahami, bahkan menjalani semua apa yang di kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini pembacaan kita diambil dari Daniel pasal yang ketiga. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 3 ini berjudul perapian yang menyala-nyala. Dikisahkan di sana bahwa Raja Nebukadnezar sebagai penguasa di Babel mendirikan patung emas dengan tinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta. Dia membuat itu sebagai lambang kebesaran bagi dirinya sendiri. Dan semua orang tanpa terkecuali, baik bawahannya dan semua orang-orang yang ada di dalam jajahannya, harus sujud menyembah kepada patung tersebut tanpa terkecuali. Dan konsekuensi atas pelanggaran titah raja ini adalah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan di antara sekian banyak orang tersebut, ada 3 orang Ibrani, teman daripada Daniel. Mereka adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tetapi dari beberapa orang Kasdim melaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa mereka bertiga tidak mengindahkan titah raja, dan mereka harus terima konsekuensi untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Tuhan izinkan mereka bertiga akhirnya dipanggil berhadapan dengan Raja Nebukadnezar. Memang mereka diberikan kesempatan lagi oleh raja untuk menyembah patung tersebut. Tetapi kalau kita baca di dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Sikap dan pernyataan dari 3 orang Ibrani ini memberikan kepada kita contoh. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan maut, mereka tetap memegang teguh iman percaya mereka kepada Tuhan. Kalaupun kami harus mati, terserah kepada kehendak Tuhan. Tetapi kami akan tetap melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Lebih baik kami mati dalam kehendak Tuhan daripada kami menang tetapi berada di luar kehendak daripada Tuhan. Itu yang menjadi pernyataan mereka, sikap mereka di hadapan raja. Rasul Paulus berkata dalam Filipi yang pertama ayat yang ke-20, saya akan membacakan dari terjemahan Indonesia yang sehari-hari. Filipi 1 ayat yang ke-20 berkata, "Yang saya sangat inginkan dan harapkan ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang, saya dapat bersikap berani, sehingga dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan." Matius 5 ayat yang ke-10 sampai 11 juga berkata,
Berbahagialah atau diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku huruf besar, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Allah izinkan mereka berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan, namun di balik semuanya itu ada rencana Allah yang sedang dikerjakan melalui penderitaan-penderitaan tersebut. Penderitaan-penderitaan Sadrah, Mesah, Abednego itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya Raja Nebukadnezar dapat bersaksi bahwa mereka bertiga itu selamat oleh karena iman mereka yang tidak goyah. Dan raja itu juga mengakui bahwa Allah yang disembah oleh ketiga orang Ibrani itu adalah Allah yang besar. Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan dengan cara seperti itu. Apa yang kita alami di kehidupan sehari-hari tidak atau belum sampai seperti yang Sadrah, Abednego, dan Mesah hadapi. Mereka terang-terangan harus berhadapan dengan maut. Kita mungkin hanya berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, tetapi percayalah di balik segala kesulitan yang kita hadapi, ada rencana Tuhan di balik setiap kesulitan yang ada. Seperti kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego ini, Tuhan pakai mereka menjadi sebagai kesaksian bahwa betapa besar Allah yang mereka sembah. Itu dikeluarkan dari mulut Raja Nebukadnezar sendiri, bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang besar. Tema kita pada hari ini adalah garis keras. Arti dari garis keras adalah tidak ada kompromi. Seringkali kita ketika berhadapan dengan aniaya, mungkin kesulitan, kita lebih banyak berkompromi. Kita suka cari selamat sendiri agar kita tidak melalui aniaya-aniaya tersebut. Akhirnya Tuhan tidak dapat berkarya bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego ini bahwa Tuhan ada di setiap kesulitan. Tuhan ada di setiap hidup kita, baik kesulitan baikpun kesenangan. Tuhan senantiasa selalu ada dan menolong kita semua. Puji Tuhan. Biarlah kita tidak pernah berkompromi dengan keadaan dan kesulitan yang ada. Biarlah kita tetap pegang teguh bahwa sekali Yesus tetap Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan kiranya berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi kami. Sekalipun kami harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, bahkan aniaya secara fisik. Ketika kami hidup di dalam kebenaran, mungkin kami difitnah, dikucilkan, tetapi kami tetap mau melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Apa yang kami lakukan, kerjakan, biarlah kami lakukan seturut dengan kehendak Engkau semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perhaluskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.